Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada pagi ini sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan yang sederhana ini. Selawat seiring dengan salam, mari sama-sama kita sanjung jadikan perempuan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya sekalian. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Samalangan serta Wakil. Penghormatan kami juga kepada Dewan Guru dan staf yang telah berhadir di ruangan yang sederhana ini. Izinkanlah saya sejenak untuk membaca acara pada hari ini, khususnya untuk Ibu Nurliza yang diadakan pada pagi ini, yang bertema Destinasi Budaya Positif di Sekolah. Nah, kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Samalangan, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islam hadina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sering jadikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ala dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semua yang hadir pada hari ini dalam acara kita, yaitu destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Nurliza. Terima kasih pada semuanya yang telah menyempatkan waktu pada hari ini untuk hadir di acara kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama yang bahwa budaya adalah karya manusia yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. Maka di situ ada budaya yang kebiasaan yang positif, ada juga budaya yang biasa menjurus kepada hal yang tidak bisa kita gunakan atau mungkin budaya negatif. Maka di sekolah kita perlu kita terapkan budaya positif, yang mana budaya itu adalah sebagaimana yang kita harapkan adalah budaya yang berkarakter, budaya yang berakhlakul karimah, budaya yang melindungi anak didik, budaya yang menerapkan kebersamaan dan kesetaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nurliza kepada kita semua, sehingga kita paham betul apa yang harus kita terapkan di sekolah kita dalam budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harapkan ke depan adalah sekolah kita akan semakin maju, semakin berkembang dan semakin baik dari segi produk anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi harapan generasi yang akan datang dan menjadi harapan orang tua beserta masyarakat kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai kata-kata sambutan dari saya. Semoga acara ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dan mari kita semua, sebelum saya membuka acara ini, kita bersama membacakan Ummul Quran sidro satu orang sekali. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga acara kita bisa berjalan sebagaimana kita harapkan semua dan menjadi penularan pada hal yang positif bagi kita semua. Selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan informasi kepada kami semua sehingga acara berjalan dengan baik.
Selanjutnya pembahasan dari Ibu Nurliza yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan arahan beliau bisa kami terima dengan baik dan akan kita jalankan sebagaimana mestinya yang telah Ibu Nurliza sampaikan nanti. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga dengan izin Allah kita bisa berkumpul di ruangan aula kita SMA Negeri Samalangan dalam rangka mendengarkan pemaparan dari saya tentang penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Negeri Samalangan, Bapak Ibu Dewan Guru. Semoga nanti apa yang akan kita sampaikan menjadi bahan yang akan kita praktekkan nanti di sekolah. Namun sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau misalnya nanti dalam penyampaian agak kurang memuaskan ya. Nanti boleh kita sharing. Jadi di sini bukan berarti saya berdiri di sini sudah lebih tahu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Kemudian sebelumnya saya agak sampaikan dulu bahwa materi hari ini adalah materi dari modul terakhir yang saya ikuti dari modul 1.1 ya. Modul 1.1 itu tentang pendidikan menurut Yahya Dewantara, itu sudah selesai. Kemudian yang kedua peran dan nilai ilmu penggerak. Kemudian yang ketiga visi yang kemarin kita ikuti. Kemudian yang terakhir modul tentang ternyata di modul tentang budaya positif. Kebetulan kemarin kita melihat di apa pendidikan kita ada pilihan tentang budaya positif. Dan saya pun kebetulan milih juga. Dan alhamdulillah kemarin pemilih belum tahu dari kebetulan baru masuk materi ini. Jadi pas masuk saya lihat ternyata isinya cukup luar biasa. Nah mungkin kita nanti akan coba. Jadi nanti kalau ada yang hal-hal yang mau ditanyakan silakan Kak Asma. Ya. Yang pertama ini saya perkenalkan dulu hasil saya Ibu Dr. Minyati yang PDM. Kemudian saya angkatan 11, kemudian ada PP saya di sekalian. Nah sebelum kita mulai saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, setuju atau tidak ya? Nah nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang setuju bilang angkat tangan. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke. Ada yang tidak setuju? Tidak? Setuju semua ya? Ada yang mana boleh? Tidak ya? Ini pertanyaan anti kita. Materi yang akan kita ikuti nanti. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju? Harus mampu ya. Ada kita guru ya. Oke, memberi solusi. Oke, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju ya. Oke, nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan ini akan kita dapatkan setelah pemaparan dari saya. Nanti kita bisa lihat apakah cocok dengan jawaban kita atau tidak. Karena kita sering belajar ya, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Ini sebelumnya saya. Yang diketahui selama ini yang disebut dengan budaya positif itu apa? Ada yang mau kasih pendapat? Benar ini? Kebiasaan yang baik. Oke. Kebiasaan yang baik yang sudah membudaya, yang menimpa di dalam hati. Yang baik sudah membudaya dan dibiasakan ya. Maksudnya otomatis ada ya, bukan dibuat-buat ya. Oke. Di sini
budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya ada juga budaya negatif, tapi yang kita mau terapkan adalah budaya positif. Tapi yang baik seperti yang bilang tadi ya. Jadi nilai-nilai keyakinan universal yang memang semua orang, semua agama, seluruh dunia mengakui bahwa itu adalah nilai-nilai kebaikan. Enggak mesti harus kita orang Islam ini enggak, ini semua orang sepakat, seluruh agama, seluruh dunia sepakat bahwa itu adalah budaya positif, hal yang baik. Nah, ini materi kita, konsep utama dari budaya positif dan intinya yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ini materi yang hal yang harus kita ketahui dalam budaya positif di dalam materi kita. Nah, tapi sebelumnya kita coba, walaupun ini santai aja, pokoknya jangan tegang, relax. Niatnya bukan hanya memenuhi tugas karena disuruh bapak, tapi kita mau belajar aja, jadi santai, dapat ilmunya, nggak masalah. Nah, kita main dulu ya. Nama mainannya cobalah buka. Semua ada teman, yang nggak ada teman tolong duduk sama kawan berdua ya. Di situ kita akan bermain tentang permainan cobalah buka. Ada dua orang, satu orang jadi A, satu orang jadi B. Si A mengepakkan salah satu tangannya, sedangkan si B berusaha membuka. Anggap saja di tangan bapak ibu itu sesuatu hal yang sangat berharga yang tak mau bapak ibu kasih ke orang lain. Jadi kita coba sekarang ya. Oh, kenapa nggak bisa? Ya bisa. Ya kita mulai. Coba. Satu orang kesepakatan, satu orang buka. Cara kan terserah mau dia pakai yang juga boleh pakai. Ya jangan lupa pakai aja. 1, 2, 3. Udah, terbuka nggak? Buka. Kalau Betty mau buka enggak? Kalau Betty mau buka enggak? Karena ini paling berharga loh. Kalau kita kasih 2 orang kita nggak dapat lagi. Oh, tapi dia nggak buka ya? Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah Anda atau dia membuka kepala tangan Anda? Tidak. Alasannya kenapa? Mau kasih. Kemudian, apakah Anda atau dia membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau dia tetap membuka kepala tangan Anda? Ya, sama aja karena berharga ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri ya. Kita yang punya kontrol. Jadi orang lain mau ngapa-ngapain, kita nggak peduli karena itu kan salah kita. Nggak boleh kita kasih ke orang karena dengan alasan apapun itu punya saya berhak mengontrol saya berhak mengontrol diri saya. Orang lain silakan main di luar gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah ada teori kontrol menurut perbedaan bergeser. Ada tabelnya yang saya nampakkan. Ada beberapa pergeseran paradigma cara berpikir dan praktek dalam masyarakat dalam dunia pendidikan. Saya mengatakan bahwa ilusi guru masih mengontrol murid. Nah, sekarang kita praktekkan di sekolah, kebiasaan kita kayak berhak mengontrol murid ya. Nah juga ya. Ada yang tidak. Ya. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membawakan karakter. Ada poin yang penting. Oke, penguatan positif
Misalnya kita kasih hadiah, itu katanya sekarang bermanfaat, tapi tidak selamanya, karena itu sudah bergeser dari nilai kontrol yang sebenarnya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik orang, kita pikir dengan kita mengkritik karakternya terbangun, padahal sebenarnya makin down, makin tidak berani. Ya, kita kritik orang tersebut bukan membangun rasa percaya diri. Akibatnya dengan kritikan itu malah kita sendiri merasa kita sudah berusaha buat kritik seperti itu. Akhirnya anak-anak seperti itu sudah capek, dia berusaha buat sesuatu, melakukan apa yang kita suka. Kata kita, bukannya. Kesannya kita nggak menghargai, jadi kritikan kita itu bagus sebenarnya berlawanan dengan posisi kontrol yang sebenarnya. Kemudian ada juga yang sih pemahaman bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa orang lebih tua, kita punya apa, kita paksa orang melakukan apa yang kita mau. Ayo guru, kita guru. Terus kita mau olah anak-anak kita. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita paksa mereka untuk melakukan, padahal mereka tidak bersedia. Karena sebenarnya kontrol yang kita bilang tadi adalah milik dari murid itu sendiri. Nah sekarang, ini. Jadi bagaimana merubah seseorang dari paradigma stimulus respon menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol yang sebenarnya. Stimulus respon itu begini. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia baru akan melakukan ketika disuruh. Jadi ada responnya, ada distimulus dulu, baru direspon. Misalnya, untuk anak-anak buang air atau buat kotoran, buang sampah. Kalau kita nggak bilang sama dia nggak mau ngambil. Kita bilang itu ada sampah, mau ngambil. Jadi kesannya kita dulu harus ada stimulus dulu baru ada respon. Tapi yang seharusnya itu adalah terjadi dari kontrol dia punya nilai-nilai dalam diri dia yang mau dia lakukan, ini bukan karena disuruh seorang. Itu yang akan kita bangun sebagai budaya positif. Kita lihat ya, realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut pemahaman stimulus respon. Sedangkan menurut budaya kontrol, kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak boleh kita samakan si A dengan si B, kita dengan murid, nggak bisa. Makanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita melihat karakter kita seperti ini, cara ngajarnya begini, dengan kawan-kawan juga seperti itu. Kita lihat orang kita tipenya seperti ini, kita beradaptasi dengan dia seperti ini. Jadi jangan memaksa dia harus ikut kita, tapi kita beradaptasi. Beda ya beradaptasi dengan memaksa ya. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau kita tipe orang yang memaksa harus kita, di suami ikut kita, istri ikut dia, maka tidak ada akur dalam rumah tangga. Tapi kalau sifat kita adaptasi, melengkapi yang tidak ada sama A, ada sama B, jadi saya melengkapi. Jadi nilai kebaikan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kan? Seperti pertanyaan kita tadi, beda-beda jawaban. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya benar, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau sebelum respon. Sedangkan kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Setiap hal yang dilakukan, siapapun yang melakukan pasti punya tujuan. Sehingga kita gali tujuannya itu arahnya kemana. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dan sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti permainan kita tadi. Berarti tadinya mau dipasang tangannya, dia mau dikontrol sama orang. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ketika bujuk rayu enggak mempan, kita ditolak, paksa. Ya kan? Enggak benar. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kerjasama dengan semua akan melahirkan ide-ide baru. Model berpikir menang kalah. Kalau kamu kalah, saya menang. Kalau saya menang, kamu kalah. Kalau dalam ini kan, respon. Kalau dalam kontrol, win-win solution. Jadi kita berpikirnya semua menang, semua ada kebaikan. Terus, ini saja. Nah, ini disiplin positif.
dalam budaya kita ya, disiplin itu sering dimanakan sebagai hukuman. Misalnya anak-anak melakukan sesuatu karena itu, pergi sekolah karena dipaksa, ke sekolah pakai baju seragam, pakai sepatu karena peraturan, bukan karena dia mau melaksanakan kedisiplinan. Jadi ketika dia melakukan itu karena tidak nyaman. Yang kita pahami itu sekarang kan anak-anak, apalagi kita sendiri ya, kalau dipaksa, padahal kita tahu itu aturannya udah ada, tapi karena kita nggak masa mau melakukan, ketika diarahin, diingatkan, kita nggak nyaman karena merasa itu sesuatu terpaksa. Kemudian, nah jadinya harus kita ubah ya, supaya dalam diri itu muncul dari intensi anak-anak, dari dalam diri dia. Jangan sampai nilai-nilai itu bukan berasal dari diri dia, sehingga tidak terjadi rasa nyaman. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dimunculkan, motivasi dalam dirinya. Nah, kalau anak-anak kita bagaimana caranya? Motivasi yang kita pantau selama ini, motivasinya bagaimana? Dari luar ya? Eksklusi ya semua ya? Jadi akhirnya ketika kita masuk kelas, bukan materi yang kita sampaikan, kita kejar sana, keluar sini, lari sana, duduk itu. Jadi masih perlu menerapkan budaya positif. Memang budaya positif di sekolah kita bukan hanya di sekolah ya. Secara pribadi kita juga harus menerapkan itu dulu, karena sulit. Kalau tidak menerapkan untuk diri sendiri, kita semua orang payah. Nah, jadi kita learning by doing ya, Pak Ibu. Saya belajar sambil mengerjakan. Kalau kita pandai semua, dan tidak puput. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita dalam mendisiplinkan anak tidak boleh dengan hukuman atau menginginkan dengan hadiah. Kita akan tahu berapa ya Pak. Itu tujuan. Nah, ini itu ada. Nah, jadi nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang kita tawarkan, kita itu sebutkan tadi kan, ada jujur misalnya kan, disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu saya bilang tadi, kebaikan universal yang disepakati semua. Dan karena kita di sini berarti semuanya menuju ke hampir belajar Pancasila yang sudah kita bicarakan dengan pemerintah dalam kurikulum ketika kurikulum apa? Nasional. Apa aja hasilnya? Apa aja kurikulum hasilnya ada berapa? Dan pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku bijak ya. Kemudian yang kedua lagi mandiri, lagi kreatif, lagi bergotong royong, kerja sama, berakhlak mulia tadi ya di atas yang di beriman dan bertakwa. Ilmu hati ada? Apa? Karena itu kan harus kita terapkan, memang tidak kita terapkan, memang kita tidak terlalu. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Kenapa kita melakukan sesuatu? Karena motivasi tahu ya, tujuan kita melakukan sesuatu apa? Setiap orang kan punya tujuan. Jadi ada 3 jenis motivasi di sini. Yang pertama, tadi menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Dia takut dihukum, enggak dihukum gitu. Jadi itu masih motivasi dari luar ya, aktivasi. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Itu bukan itu. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, untuk mendapatkan imbalan. Dia baru mau melakukan sesuatu ketika ada imbalan.
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Kontrol diri dia punya nilai-nilai dalam hidup dia, yang dia tekankan, yang dia pegang. Jadi dia melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebaikan. Jadi berasal dari dalam dirinya. Ini sulit memang. Kita saja harus belajar memotivasi diri supaya kita punya motivasi intrinsik. Jadi ini kita harus terapkan sama anak-anak kita. Bisa nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai menjaga waktu, rasa hormat, saling menghargai. Itu harus kita tanamkan sama anak-anak kita. Jadi itu tiga. Itu adalah hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman berarti dia lebih ke fisik, kata-kata, berkata kasar. Ini saya tidak lihat dulu. Hukuman itu tidak terencana. Misalnya anak-anak pas masuk sekolah, dan tengok dia pakai sepatu merah, kan? Apa yang bilang? Buka sepatu, lari keliling lapangan 10 kali, 3 kali. Apa yang mau dia di lapangan? Kamu mantah ya? Tambah 10 kali. Isi. Itu nggak boleh. Nah, misalnya anak-anak nggak kerja IPR, kita suruh jemur di matahari. Isi. Itu tidak terencana, tidak ada bersifat satu arah, cuma dari kita saja. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, tapi dibuat oleh guru. Nah, kita bilang nih kalau nggak buat PR nanti kalian harus tunggu tambahin PR-nya buat 3 halaman. Kita yang buat, anak-anak mau melakukan apa? Ada takut. Nah, yang ketiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi kalau restitusi itu belajar dari kesalahan, dia buat salah, tapi dari kesalahan itu dia belajar bagaimana memperbaikinya. Solusinya datang dari dia, bukan dari kita. Itu namanya restitusi. Kita lihat. Nah, ini konsep disiplin gagal. Dia menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Akibatnya memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri kalau kita berikan hukuman. Ini pekerjaan yang sama dengan itu ya, tidak efektif, merusak hukuman, mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi itu kurang baik karena anak-anak tidak kreatif. Kalau kita kasih hadiah sama orang, dia dikasih, kami tidak kerja, kamu orang tidak dikasih. Jadi dia merasa ini dan cemburu. Akhirnya kesimpulan anak-anak ini sama kita apa? Itu kan kalau ngajar cuma anak-anak yang di depan aja, yang mau belajar aja diajari. Kita yang nggak bisa, nggak mau kasih tahu. Padahal kita ada rencana seperti itu, cuma kita lebih respon kepada anak yang aktif kan. Di belakang dia nggak mau jawab. Terus sampai kata-kata apa yang dia jawab? Dia punya kebutuhan yang harus kita penuhi sebenarnya. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek, responnya itu termasuk sukses, tapi kita harus selalu monitor. Kita ingatkan dia, kalau kita lakukan dia buat lagi kesalahannya. Jadi selalu kita monitor dia. Kemudian kita harus stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia nggak tahu salah dia apa. Kenapa dia melakukan sesuatu? Karena dia takut bahwa kita, karena tidak dapat konsekuensi dia dibuat. Untuk apa dia buat dia nggak tahu. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang dia buat dia tanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid yang memegang kontrol. Nah, maka kita harus tanamkan kontrol diri yang bagus sama anak itu seperti apa. Dia yang kontrol, tapi seperti itu tadi ya. Jangan sampai gara-gara dia pegang kontrol dia nggak menghargai kita. Di sana kita tanamkan rasa menghargai diri. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, karena nggak kita bilang dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita kasih tahu, kita tanya, kenapa anaknya kamu? Kenapa hari ini terlambat? Oh, terlambat kamu tidur tuh.
Kira-kira sebab kamu terlambat kenapa? Terlambat mana? Jadi mana cara kamu menyelesaikan? Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan supaya membangun konsep diri dia sehingga dia tidak merasa bersalah dengan kesalahan yang dia buat. Kalau salah-salah dalam kita merespon, memberikan konsep disiplin, akibatnya dia akan melangkah. Kita tujuannya baik, bukan dia dengar apa yang kita bilang, malah dia melawan. Akibatnya karena kita nggak tahu caranya, kita menanggapi mereka dengan cara seperti itu, dan bilanglah, kok bertanya, kamu dengar dia, jadi gimana? Nah, karena kita belum paham tentang itu. Oke, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Dari saya. Jadi ciri-cirinya yang paling bagus tadi restitusi, bukan itu ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan dari dia kamu hubungan dengan kita, dengan kawan, dengan orang tua kita dengan menggunakan restitusi, semua menjadi lebih baik. Itu adalah tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita lihat salah dia apa. Kita punya mindset kalau anak pasangan jangan lihat salah dia, fokus ke salah, tapi fokus bagaimana cara dia menyelesaikan kesalahan dia. Dia akan jawab sendiri nanti solusinya. Ini ya, contohnya misalnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid hormat bendera 10 menit. Dulu ada. Kalau dulu jadi nggak ada efek ke pengetahuan dia, kan fisik gitu ya. Kemudian guru menjerumus siswa di matahari, dia bawa PR, hukuman di matahari, ya kan? Kecuali pelajaran dia yang lari-lari, olahraga, misalnya ini kamu, jadi saya ikut sama ibu atau bapak lari-lari dan dia warming up. Nah, kamu lari ya 10 menit. Nah, itu bisa, tapi tidak ada hukuman. Kemudian gimana kalau guru marah? Dan murid dicabut. Ya, ibunya. Ya, benar. Nah, karena kita pakai model hukuman, kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengajarkan saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Jadi saya anaknya terlambat, bisa dia membayar PR. Nanti kita membuat konsekuensi kalau kamu mengerjakan PR, nanti kamu harus kerjakan ya. Tapi sudah kita buat di awal, tambahnya selesaikan 20 menit kamu bisa istirahat dengan kerjaan PR. Dia sepakat karena kita udah kuat dia kuat. Kemudian guru tegas dan sangat menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikannya. Kayak kemarin kalau ada buah keyakinan kelas, kesepakatan itu berasal dari kita sarikan lagi ke keyakinan. Jadi keyakinan itu nilai-nilainya. Kalau kesepakatan hanya yang disepakati apa? Kita ambil nilai-nilainya. Oh, tidak terlambat dan kabar. Itu apa? Disiplin, menghargai waktu, itu keyakinan ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi selain dia menyadari bahwa dia bersalah, kemudian dia cari solusinya, kemudian dia akan menghargai dirinya dan orang lain. Dia semena-mena. Jadi dalam semua kondisi dia tahu, oh ya, saya berarti tidak menghargai waktu. Dia misalnya bicara sopan, tapi dia tidak bertutur kata baik. Dia tahu salahnya apa. Ada keyakinan kamu yang kamu langgar. Kan setiap orang punya prinsip kan? Ada apa? Saya tidak menghargai orang lain. Nah, kalau kamu di posisi seperti itu gimana? Tidak enak. Nah, jadi dia akan menyadari kesalahan dia. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia, setiap orang punya kebutuhan dan bagi kebutuhan yang harus kita ketahui dari anak kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dia melakukan sesuatu karena ia ingin bertahan hidup. Kemudian karena ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian karena ingin mendapatkan kesenangan, kebebasan. Kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Ada seperti apa? Sampai proses kasus contoh misalnya ada seorang anak ketika di kelas dia suka lempar-lempar sesuatu ke kawannya, makanan, lempar. Kita tanya, kenapa kamu lempar? Kalau dia tadi rupanya nggak ada makanan, dia beli, dia jajan, dia keluar, tapi tadi dia belum makan. Nanti psikologi dia kebutuhan akan makanan.
karena makanan tempat tinggal ke kebutuhan itu. Kemudian si saya, kenapa dia melakukan itu? Bisa jadi karena guru tidak memperhatikan dia jadi perhatian, caper. Ada caper dia dekat-dekat sama kita. Bu, benar-benar kita bilang kan. Ada juga dia buat kita marah, dibuat marah dengan cara dia jadi perhatian, kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya. Kemudian ada juga kebebasan. Dia istilahnya apa yang dia buat itu selalu disalahkan. Dia nggak punya kebebasan untuk memilih. Harus buat ini, harus buat itu. Dia nggak tahu buat apa. Jadi dia memberontak dengan kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Dia lempar-lempar itu biar happy aja. Biar kawannya ketawa, biar semua senang. Itu juga harus kita nikah. Kemudian penguasaan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi orang yang dilihat sama kawan-kawan. Dan ketika dia melakukan kegiatan tersebut, kawan-kawan fokus ke dia. Karena dia bisa jadi, misalnya kalau kita bilang dia keras ada kepala dia kan, yang suka ini kompori kawan-kawan kalau dia buat sesuatu, dia orang semua sepakat dengan dia. Itu terakhir itu dia berarti untuk dasarnya penguasaan, kebutuhan dasarnya penguasaan. Itu mungkin ciptakan kegiatan nanti yang memberikan kesempatan kepada dia untuk menunjukkan memenuhi kebutuhan dia. Ini dia. Kita masuk ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama pemukul, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling bagus? Manajer. Betul ya? Tadi kita bilang teman. Ya. Nah, posisi penghukum. Posisi penghukum itu suaranya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Hukumannya verbal atau fisik, menyakiti badan, menyakiti hati, perasaan. Kemudian dampak bagi siswa bagaimana? Murid menjadi pendendam, dendam dia sama kita. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Tak senang dia dengan mata pelajaran itu. Akibatnya, ini ada sebentar ya, saya nampakkan. Ada tulisannya. Jadi si guru panggil muridnya dengan suara yang kasar tadi ya. Kenapa kamu terlambat? Kita saya praktekkan ya. Saya baca ya. Ini tenang.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih yang tidak pernah? Marah sekali ya menjadi anak. saya Gak benar. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nada suara yang keras, membentak, penuh dengan emosi. Nah, ketika anak mengkonfirmasi apa kenapa dia ditambahi hukumannya. Ya, semoga kita tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Tidak diberi kesempatan kepada anak. Menjelaskan posisi sebagai penghukum. Kemudian tadi dampaknya sudah ada ya. Sekarang yang kedua, posisinya apa tadi? Sebagai membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Naren! Sampai Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi loh kalau ibunya terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Di sini guru Posisi pembuat rasa bersalah, rasa tidak berharga, dan tidak sanggup. guru apa tadi ciri-cirinya Bu? Berbeda dengan yang video pertama. Berbeda banget. Cara penyampaian. Caranya ya. Kalau ini pembukuan. Suara guru cenderung melengkung, tenang, namun kata-katanya menyenangkan diri, ya kan? Kemudian guru mengatakan hal yang merupakan kesalahan, jadi kesalahannya itu pada muridnya, dengan membuat guru menderita. Kemudian dampak posisi mereka merasa bersalah pada murid, murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari murid. Jadi anak itu ketergantungan sama gurunya. Kemudian yang ketiga sebagai temannya, ini dia dipanggil lagi. Nah, itu teman. Kita lihat videonya aja dulu ya, sekarang ya. Nah, coba tengok posisi teman. Nanti Bapak Ibu lihat, kita masing-masing posisinya di mana? Ya? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa tas saya Bu.
bicara kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah san, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam pola tetap santai, murid Suara guru, Rama, cenderung bersenda-gurau untuk mengatakan suasana. Enggak ambil mesin. Kemudian, akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta belum hilang, karena ini masih dorongan eksternal. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. jadi kalau posisi sebagai teman, murid itu tergantung kepada orang yang memperlakukan dia itu. Kalau dia enggak diperlakukan sebagai teman dengan orang lain, dia enggak akan melakukan. Jadi ketergantungan beda. Makanya kan sering, kenapa sama ibu ini mau belajar, kenapa sama ibu itu. Jadi ada rasa ketergantungan. Nah, jadi efeknya murid nggak mandiri, tidak berpikir untuk dirinya sendiri bagaimana. Itu ketergantungan. Sebaiknya memang tidak termasuk bagus, ya. Tapi ada yang lebih bagus. Nah, posisi pemantau. Coba lihat. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang baik. Wajahnya datar, jadi tidak ada emosi, tapi dia menggunakan data-data berapa kali, jam berapa, seperti itu, bukan dengan data emosi, tapi dia menggunakan sesuatu berdasarkan namanya. Dia ada tahu siapa, dia tulis dengan baik, nah itu, bahkan itu masih yang tadi kan dalam hari data kita biasa. Murid akan Dan cenderung formal. tidak sempurna mandirinya. Mandiri, tapi dia nggak sempurna, masih ketergantungan karena kita tegur, dia melakukan. Kita tidak lanjut, belajar posisi. Pakai apa tadi tes? Bu. Selamat pagi, Naya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, saya lupa sarapan orang saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana melakukan perbaikan masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meminta alam saya Bu. Baik, kalau kalian lupa meminta alat di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan
Kira-kira akan mulai searah kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri. Sikap manajer suaranya keras, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Ketika identitas positif berhasil, guru terus mengajukan pertanyaan agar membuka pikiran murid. Jadi sebenarnya ya, tidak fokus ke masalah, tapi fokus ke solusi. Dia udah buat salah, tapi dia kita bantu dia untuk cari solusi. Bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan. Jadi murid menjadi mandiri, dampaknya percaya diri dan juga memecahkan masalah. Nah, jadi ini sebagai posisi yang dapat kita gunakan. Sekarang kita lihat ya, baiknya ini masing-masing ya refleksi diri sendiri. Posisi apa yang sekarang sedang kita praktekkan? Semua ada. Yang paling dominan. Yang paling dominan apa? Iya, masing-masing ada posisi. Nah, tapi yang paling bagus yang mana? Posisi manajer yang diharapkan. Karena apa? Guru dapat menerapkan disiplin positif untuk pihak pada murid dan memerdekakan diri. Kita nggak polis murid. Jadi tujuannya nanti supaya mereka mandiri, tanggung jawab, jadi mereka bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Sehingga ketika kita belajar pun nyaman. Kita lihat dia datang dia. Oh ini adalah. Jadi dia sendiri yang merefleksi dirinya. Jadi kita nggak sampai. Memang susah sekali untuk kita bangun. Kalau saya lihat saya lebih ke ini ke teman. Kalau program itu agak kurang. Sedang proses lah kita belajar jadi manajer ya. Kalau jadi manajer lebih nyaman. Jadi kita nggak usah capek mikir solusi apa, dia cari sendiri, dia komitmen dengan dirinya sendiri. Itu budaya yang harus kita munculkan dari anak-anak kita. Kalau bisa itu luar biasa. Nah, ya insya Allah kita bukan menyamakan, tapi yang kita ambil apa? Cara memperlakukan mereka. Kalau mungkin dulu sering kita pakai buku, jangan pakai buku, ya. Karena buku itu berfisik ada hubungan dengan peningkatan kualitas berpikir dia, perubahan sikap dia. Kita lihat ya, anaknya dendam sama kita, dia berapa? Dia nggak ngomong, tapi dalam hati dia ada blacklist. Ya, karena budaya, ini kan budaya itu dibentuk, tidak terjadi dengan sendirinya. Yang dinamakan budaya kan kebiasaan hal-hal baik yang jadi kebiasaan, yang dibiasakan dan akan menjadi sebuah budaya. Budaya itu yang akan diterapkan. Jadi kita punya hal baik, saya punya, bapak punya, semua anak-anak juga punya. Itu kita rangkum, kita terapkan, kita biasakan. Ketika ada yang tidak melakukan, kita ingatkan budaya apa, disiplin apa, keyakinan apa. Nah sedikit saya ulas tentang keyakinan kelas tadi ya, Bapak Ibu sudah melakukan. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebaikan yang diyakini oleh kelas untuk menentukan motivasi intrinsik dan budaya positif. Jadi intinya itu di keyakinan kelas. Di pertemuan kita dengan murid di awal itu, kalau
misalnya sekarang belum bisa kita buat. Mungkin kemarin kita mau kesepakatan, boleh juga. Cuma kalau kesepakatan kan lebih umum. Kita ambil nilai positif, nilai keyakinannya. Misalnya datang sekolah tepat waktu, bukan kesepakatannya. Kita sarikan menjadi keyakinan apa? Disiplin, menghargai waktu. Jadi nilai-nilai itu yang harus diterapkan. Malah kalau di sekolah kita juga perlu nih kita rumuskan nilai-nilai kebaikan apa, keyakinan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini harus kita tentukan. Jadi ketika ada warga sekolah yang tidak melakukan, pasti kita ingatkan, dia tahu dia bersalah. Jangan ketika dia kan jadi marah. Padahal harus kita sepakati bersama. Nah, itu dia. Karena kalau kita berdasarkan keyakinan, hal yang kita yakini, ketika kita melakukan, kita ikhlas melakukan, bukan berdasarkan pikiran orang. Sama-sama. Nah, ini misalnya caranya ya di dalam berdiskusi tentang peraturan. Kita kasih tanya peraturan di sekolah kita apa? Misalnya tidak boleh ini belajar dengan apa? Untuk meraih prestasi. Jadi itu kita kemudian baru kita rumuskan peraturan itu menjadi keyakinan berarti menjaga waktu, belajar rajin, ya. Hal-hal yang menjadi nilai-nilai dan kebaikan nilai banyak akan sifat ya. Misalnya kesehatan, apalagi keselamatan, jujur, rajin, kebersihan, itu nilai-nilai keyakinannya. Kemudian kita tempelkan di kelas. Nah, ini urutannya ya. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia tidak konkret, umum. Jadi semua ada perbuatan siswa ketika kita review nanti keyakinan mana yang mengembangkan. Nah, saya ada ngomong di kelas waktu kita ini lagi ngajar. Sebenarnya mana dia di keyakinan apa yang boleh berarti ada dari kita sepakati tidak menghargai orang lain atau bukan tidak saling menghargai dan menghormati. Itu sudah harus kita tetap tentukan. Menyuarakan pula ke awal wajar kita tentang prenan. Waktu yang ada buat aja masih berantakan. Apalagi yang nggak ada buat dan jangan sampai kasih hukuman dadakan. Nah, itu tadi nilai sanaunya apalagi hukuman. Itu tidak boleh, dilarang ya. Ya. Berupa pernyataan yang besar di luar anggota positif sedikit saja agar mudah diingat banyak-banyak di bawah 10 kalau bisa disarikan sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Dan bilang saya nggak tahu bu, saya nggak ini bu. Padahal dia nggak ikut atau nggak datang. Walaupun dia nggak datang nggak ikut, tetap ini kesepakatan keyakinan kelas kita sudah kita sepakati bersama. Ini mengikat semua. Dan ini perlu kita sosialisasikan ya, kepada anak-anak. Ini yang dilakukan tadi sama ibu yang manajer tadi itu adalah model segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid. Proses itu kolaborasi antara semua. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi berdua sekali keyakinan. Jadi kalau misalnya keyakinannya belum selesai dibuat, kita belum selesaikan. Tapi kita harus lihat contohnya ada. Nah, itu contoh kalimatnya misalnya untuk menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi dia nggak pernah sama kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu di kesalahan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan misalkan telah kita sepakati untuk menanyakan keyakinan itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti contoh yang bapak tanya. Sebentar. Ayo gunakan tiga institusi dalam menyelesaikan masalah. Itu apa? Banget. Maka berkata itu
Ya aku marah lah. Aku dari kita di kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan apa? Saya memakai mereka lah Pak. Banget. Saya bersama dia bukan teman lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena kamu akan melakukan. Iya Pak. Saya diam saja Pak. Saya dari kita. Ya pastilah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya mengingat. Iya Pak. Untung saya masih banyak balas dia kayaknya. Udah bener Pak. Saya pasti jadi ya. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya tak menghargai orang lain. Mungkin seharusnya saya menjadi lebih. Jadi tidak menunjukkan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berlaku mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan positif, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan sebagai aku. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hari. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu yang Bapak Ibu ya. Bagaimana proses jadi sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya ketika melihat contoh tadi? Ini yang mana? Ini puas sampai pinginnya kita anak-anak kita seperti itu ya, Bapak. Khawatir kita nyaman, kita punya ilmu, kita sharing sama mereka, bisa masuk adab-adab mereka baik sama kita. Tapi itu bukan hal yang instan. Jangan berharap seperti orang balik telapak tangan. Maunya segini dan balik terus seperti itu tidak. Jadi fokuslah kepada solusi. Tetap kita fokus kepada solusi dan aset sumber yang ada dalam diri kita. Jangan melihat yang tidak ada. Boleh melihat kayak Ibu bilang tadi, itu kan ada di sekolah orang. Bagaimana cara menjadikan anak-anak di sekolah kita seperti itu? Berarti kita mulai dari siapanya? Dari kita sendiri, dari ibu, dari kita. Kita adalah penuntut mereka sebagai suri teladan dari murid-murid kita. Kalau kita bersikap kasar, bersikap tidak baik, ya murid-murid kita contohnya seperti itu, wajar imbasnya. Karena apa yang kita aplikasikan ke orang, apa yang kita lemparkan ke orang, balik ke kita sendiri efeknya. Jadi positif menghadapi setiap persoalan, jangan panik. Kita punya teman-teman untuk sharing, bukan berarti saya yang ngomong udah pandai, dia malah tidak pakai dari ilmu gerak, belum tahu saya. Jadi ilmunya banyak, bagaimana kita sama-sama sharing supaya nanti hasilnya bisa kita memperbaiki dan menjadikan seorang kita mempunyai budaya yang positif yang kita inginkan. Ini kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya
saat ini. Bagaimana posisinya sebagai seorang imam atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Jadi guru yang punya karakter seperti itu diharapkan oleh pendidikan nasional kita. Nah, kesimpulan yang terakhir, jadi budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi pendidikan itu berpihak pada murid, ya, bukan berpihak pada kita. Kita memberikan semuanya untuk kebutuhan murid, cari semua untuk kebutuhan murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka, bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Itu saja dari saya hari ini. Kita ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau kasih hati-hati, mau kasih saran, penguatan atau bagaimana? Ada? Silakan tanya, ada satu. Mungkin ini kan kayak ada yang berat, karena anak-anak kita yang masuk ke sini sudah 7 tahun ke 9 tahun dengan pola asuh yang mungkin tidak bisa kita atur, tidak disiplin. Kita di sini malah belum ini kita jadi manajer, tapi belum kita bicara mereka sudah memang tidak mau mendengar. Gimana kita siasati yang si anak kalau si kita ajak sini dia lagi ke sana, kita cari ke sana dari sini, kita ke yang ini. Gimana cara mengajak mereka itu supaya ujiannya kalau saya kita jadi leadership tadi karena apa solusinya? Jangankan mau kasih solusi, jawab pun tidak. Itu Pak dari saya. Terima kasih Bu Rahmati atas pertanyaannya. Ada ibu-ibu yang mau memberi jawaban? Bu Bisa? Bukan ada? Bu Ya? Bu Wilma? Iya, memang kan apa sebenarnya? Memang itu adalah persoalan kita bersama di sekolah kita, dan bukan hanya di sekolah kita sebenarnya, di sekolah manapun juga seperti itu. Jadi pola asuh itu kan kepribadian anak-anak kita itu sudah terbentuk dari dia lahir sebenarnya, ya. Karena inti dari kita hanya titipan mereka, orang tua itu yang menjadi basic foundation untuk mendidik anak-anak orang tua. Kita cuma dititipkan 5 jam, 8 jam kepada kita. Sementara sepenuhnya itu hak mereka. Tapi ketika mereka tidak mendidik dengan benar, dia limpahkan semua tanggung jawab ke kita dengan pola asuh yang sudah salah, akhirnya kita di sini sakit kepala. Sebenarnya itulah sebenarnya yang perlu kita harus pahami, bahwa di warga sekolah kita orang tua itu harus tahu bahwa kewajiban mendidik itu bukan di pundak guru. Jadi harus ada kerja sama di balik lingkungan, ya, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi ketika ini tak bekerja sama akan mustahil tidak dapat. Tapi seperti saya bilang tadi, we have to be optimis, ya. Kita harus optimis, kita harus berpikir positif. Kita jalannya pelan-pelan, Bu. Kita jalan pelan-pelan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki anak-anak kita sambil kita belajar, kita mengajar, kita perbaiki anak-anak pelan-pelan. Satu kelas ada 30-20 orang. Kita bisa pantau 20 orang, tinggal 10 aman. Satu lagi kita jajaki apa? Dan kita harus tahu kebutuhan dasar dia apa. Tidak yang di rumah lagi. Apa sih kekurangan dia? Mungkin dia di rumah makan nasi pun nggak ada. Mau buang yang boleh main. Jangan pulang, dia pun bentar keluar. Katanya lapar. Kenapa berganti lapar? Nggak makan, nggak ada masalah. Nah, kita harus lebih cari solusi, kasih solusi untuk dia. Ada juga memang ada, kadang duit pun nggak ada. Ayahnya nggak kerja, dia harus kerja balik pulang untuk menghidupi keluarga. Padahal posisinya murid, tapi dia dipaksa
seragam. Jadi dia mau nggak mau sekolah pergi, ini juga pergi. Akhirnya kalau anak-anak yang nggak punya motivasi intrinsik dari dalam, yang kerjanya apa? Putus sekolah, sekolah nggak penting, nggak dapat duit dari sekolah. Kalau kerja dapat duit. Padahal pembentukan otak itu, akal dia itu terbentuk dari pengetahuan yang dia miliki, adaptasi dengan lingkungan sosial yang bagus, dan itu terbentuk di sekolah. Karena lingkungan di luar dia belum tentu baik, karena pengaruh dari lingkungan di luar ini sangat-sangat, apalagi kondisi sekarang ya, sangat kita khawatirkan. Jadi budaya positif harus kita ciptakan di lingkungan sekolah. Pelan-pelan. Kalau kita baca sirah Nabi ya, pernah baca sirah ya, sejarah kehidupan Rasulullah itu, bagaimana Nabi itu membalikan 180 derajat orang kafir Quraisy di Mekah di Madinah bisa masuk Islam sampai mereka tunduk kepada Nabi. Nah, Nabi siapa? Nabi ya Nabi. Jadi bagi mereka Nabi itu musuh utama, tapi bagaimana seorang yang mau membunuhnya, seperti kisah Umar ya, yang mau membunuh Nabi, tapi pada akhirnya dari siapa? Pembela Nabi nomor 1. Orang lain hijrahnya tersembunyi-sembunyi, sedangkan Umar naik onta. Naik juga sendiri. Siapa yang mau larang saya? Mau bunuh silakan kemana. Sampai seperti itu. Bagaimana cara Nabi membuat motivasi yang seperti itu? Jadi sebenarnya mereka punya kebaikan, punya hal positif, tapi ketika tidak dipantau dengan kebaikan, tidak diarahkan, dibalikan ke hal yang baik, maka nggak akan berefek. Jadi cara kita temukan caranya, insya Allah solusi dapat. Demikian ya, demikian saja. Mungkin nanti diskusinya bisa saya lanjut di luar sambil kita cari ilmu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Semoga dengan destinasi ini kita bisa bergerak bersama, menyatukan visi, menyatukan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurliza yang sudah menyampaikan materi cukup bagus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga menyaksikan keadaan didik mereka. Mungkin ada penguatan dari Bapak kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu Preslam atau dengar semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nurliza ini menjadi pemantik bagi kita untuk melakukan perubahan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena budaya yang sedang terjadi di Asia kita mungkin masih lemah ya, seperti kenyataan di lapangan bisa kita lihat memang demikian. Semoga dengan ada pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Ibu Nurliza jadi inovatif bagi kita untuk menerangkan ke depan. Jadi Pak Ibu meminta melakukan baiklah ini bahan di rumah yang ulang adalah menambah dalam lokal sehingga BOD untuk ngerai atau benar salah satu contoh. Dia kan biasakan budaya positif itu, karena hal yang positif itu akan membuat rumah kita tajam. Nah itu dia. Begitu juga apa yang dalam kita sepakati dengan siswa itu dilaksanakan Pak Ibu dalam acara Jumatan yang lalu. Pernah yang terjadi apabila siswa terlambat, apabila siswa melakukan kesalahan ketepatan tidak ada sekolah, coba rangkul dia, tanyakan dia kenapa, dan memberi sanksi itu bukanlah sanksi seorang raja kepada hamba. Sanksi itu adalah sebagai mendidik dia. Kalau lain-lain ini keterlambatan kenapa terlambat ya. Sehingga kita muncul kemarin sehingga mendidiknya apa? Anak kita yang terlambat kita budayakan menyetel ayat misalnya. Kita tidak melakukan hukuman fisik pada mereka, tapi
menambah pengetahuan bagi dia, kebiasaan-kebiasaan bagi dia, yaitu kebiasaan yang positif yang juga menjadi modal bagi dia untuk masa depan. Nah, ini sebagai penguatan dari saya dan hal lain yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuriza, semoga betul-betul bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Saya kira ini saja sekilas penguatan dari saya. Mungkin Bapak Ibu sudah membawa bukan keranjang. Kalau keranjang boleh diambil los di sana. Bagi Bapak Ibu sudah merekam, mencatat apa yang perlu dicatatkan, bisa dicatatkan nantinya. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita dan saya sangat mengharapkan ke depan menjadi lebih baik lagi dan sangat saya terima kasih kepada Ibu Nuriza yang telah membuka batin kita di hari ini, yang bahwa apa yang terjadi di depan mata kita itu bukan karena siapa-siapa, itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi karena pemikiran kita ini terus mereka loh dan yang anak ni kabur kat kampung baru ada orang kagak besar kampung baru ada orang. Kita tidak menerima itu. Kita lakukan secara santai, secara hati nurani, semampu kita rangkul mereka, ketuk hati mereka. Dan kalau ngeluh tak mesti dia hanya ya orang-orang mampu ngeluh, imangan ngeluh maka yang ngeluh itu boleh sudah dalam setiap kamu yang belajar. Nah, kita mau dunia pantau, kita mau pintu, kita mau loh. Nah, itu. Jadi kita semua harus cara, karena semua kita punya cara, semua kita punya rasa, semua kita punya perasaan. Yang ingin menyampaikan yang bahwa mandum dan kelemahan dan kesalahan, maka dari itu jangan menganggap anak ini adalah sebuah boneka yang tidak punya perasaan, yang tidak punya perasaan. Dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang, dia butuh bimbingan dari kita semua. Insya Allah kalau kita mau mengatur hati mereka akan baik dengan kita. Mungkin walaupun tidak spontanitas, mereka akan mengenang kita nantinya. Setidaknya kalau dulu itu Pak yang enggak gitu, ibunya enggak gitu. Walaupun tidak semua yang kita harapkan seperti membalikkan Bapak Ibu. Jadi di sini saya punya instrumen yang saya ingin membagikan ke siswa dan ingin menanyakan kepada siswa, dan saya tanya sama Bapak Ibu dulu pertanyaan saya ini. Ya. Oke. Nah, ini saya sampaikan